Sekali ku hidup, sekali ku mati, aku dibesarkan di bumi pertiwi. Akan ku tinggalkan warisan abadi, semasa hidupku sebelum aku mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang suatu kejadian yang pernah terjadi di Surabaya di sekitaran tahun 1992. Cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Soleh. Gimana ceritanya? Ikutin terus Kembara Sunyi. Ini ada cerita dari Surabaya. Cerita ini terjadi di sekitar tahun 90-an. Kira-kira sekitar tahun 92. Cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Soleh. Jadi Soleh menceritakan tentang kejadian pada waktu itu. Ada satu kampung di Surabaya, di mana pada saat itu ada seorang pemuda yang bernama Pono. Pono ini terkenal di warga kampung ini sering kali mabuk-mabukan, bahkan sering kali meresahkan warga. Karena beberapa kali warga ini mengetahui kalau Pono dan teman-teman ini sering mencuri di sekitar kampung situ. Ada laporan dari warga yang kehilangan ayam ternaknya. Keesokan harinya ada juga warga yang melaporkan kehilangan burung peliharaan. Bahkan banyak warga yang melaporkan kalau seringkali kehilangan lampu bohlam yang ada di depan rumah. Nah, kenapa warga kampung ini meyakini bahwa yang mencuri ini adalah Pono dan teman-teman? Karena seringkali warga ini tahu persis ketika Pono dan teman-teman ini mencuri. Ini warga seringkali mengintip dari balik tirai. Yang dilihat ini selalu Pono dan teman-temannya. Tapi pada saat itu, warga kampung itu takut untuk melaporkan hal ini ke pihak kepolisian. Tapi di satu sisi warga juga berpikir barang-barang yang hilang juga tidak terlalu mewah. Jadi warga seringkali membiarkan hal itu gitu saja. Tapi warga itu seringkali resah dan dengan kelakuan Pono dan teman-teman ini. Jadi hampir setiap hari Pono dan teman-teman ini mabuk-mabukan di pinggir jalan, bahkan seringkali judi di pinggir jalan. Dan ada satu kejadian, pada waktu itu Pono mengalami kecelakaan motor. Dia jatuh dari motor dan di kaki sebelah kirinya itu luka yang sangat parah. Tapi karena pada waktu itu Pono menganggap hal itu biasa, jadi dia tidak membawa atau serius untuk membawa kaki yang luka itu ke rumah sakit. Jadi cuma dirawat seperti biasa. Nah, semakin hari lukanya itu semakin membusuk dan teman-teman ini bahkan yang ada di sampingnya itu seringkali mencium bau yang tidak sedap. Tapi Pono ini seolah santai dengan kondisi kakinya pada waktu itu. Nah, pada satu sore Pono ini ditemukan
tergeletak di depan balai RW yang ada di kampung situ dengan kondisi mulut yang mengeluarkan buih. Jadi warga menduga Pono ini overdosis karena selama ini warga tahu kalau Pono ini menggunakan narkoba dan teman-temannya. Jadi pada waktu itu Pono dibawa ke rumah sakit, dan pada saat dibawa di rumah sakit Pono sempat opnam beberapa bulan dan kemudian kembali ke rumah. Dan pada saat kembali ke rumah, nggak lama kemudian Pono ini sering sakit-sakitan dan hanya terbaring lemas di atas tempat tidur. Dan ada satu saat malam itu Pono ini mengalami sakratul maut. Jadi dia ini dari kerongkongannya ini seperti mengeluarkan suara yang orang menegur. Nah, warga yang pada waktu itu mengetahui hal ini hanya mengabaikan karena warga tahu yang sedang sakit saat itu adalah Pono, di mana statusnya warga ini sangat benci dengan Pono. Jadi yang datang di rumah Pono pada waktu itu hanya tetangga-tetangga yang dekat. Dan pada saat Pono sakratul maut itu dilihatnya Pono ini matanya melotot ke atas sambil yaitu dari kerongkongannya keluar seperti orang yang menegur. Dan gak lama kemudian Pono meninggal. Dan kabar ini pun menyebar ke warga kampung bahwa malam itu Pono meninggal. Tapi warga kampung hanya sedikit sekali yang mau berkunjung ke rumah Pono dan mengurus jenazahnya. Nah, singkat cerita, Pono ini kemudian dimandikan jenazahnya dan disolatkan seperti biasa, tapi hanya segelintir warga yang membantu prosesi itu. Dan ketika jenazah Pono ini dibawa ke pemakaman malam itu di sekitar jam 9:30 malam, cuaca yang tiba-tiba itu baik-baik aja tiba-tiba berubah jadi mendung yang gelap dan ada petir yang sangat keras pada waktu itu. Dan tiba-tiba hujan deras disertai angin yang kencang. Warga yang saat itu ikut mengantar jenazah Pono ini ketakutan, tapi mereka juga memberanikan diri karena ada satu mudin atau ustadz yang bagian membacakan doa itu pesan ke warga, sudah yang niat untuk ikhlas membantu jenazah ini, tolong tetap di sini. Padahal waktu itu hujan sangat deras dan pada liang lahat ini sudah tergenang air pada waktu itu. Jadi Pak Mudin atau ustadz yang membacakan itu membacakan dengan tergesa-gesa. Jadi pada saat ustadz itu membacakan doa dengan tergesa-gesa, badai ini angin datang kencang sekali dan disertai petir yang keras. Nah, jadi waktu itu jenazah Pono ini diturunkan dengan segera ke liang lahat dan segera ditutup. Dan ada satu orang yang melihat kain kafan Pono ini terbuka dan kelihatan wajahnya, di mana saat itu wajahnya seperti luka lebam di wajahnya. Dan Pak Ustadz menyuruh untuk menutup kain kafan itu, tutup wajahnya. Karena pada waktu itu hujan deras, jadi semua ini serba tergesa-gesa. Jadi tutup bagian wajahnya dan kemudian tanah ini dimasukkan ke liang lahat dan warga segera meninggalkan pemakaman. Malam itu, Soleh yang mengirim cerita ini, Soleh berkesaksian malam itu di sekitar jam 12:30. Pada saat hujan masih deras, tiba-tiba pintu yang ada di rumah Soleh ini terbuka dengan sendirinya. Saat itu Soleh tidak berpikir yang aneh-aneh atau berpikir yang macam-macam. Saat mau menutup pintu, Soleh ini melihat di depan itu ada sosok putih yang sedang jongkok, sedang menggigil di tengah hujan yang deras. Saat dideketin, ada suara seperti orang yang mendengkur. Semakin dideketin, ternyata itu ada sosok Pono dengan pakai kain kafan yang sudah compang-camping rusak. Dengan dia ini mendengkur seperti pada saat dia sakratul maut. Jadi matanya melotot dan dia ini seperti orang yang kesakitan. Waktu itu Soleh melihat betul dan kemudian menutup pintunya. Soleh bilang ke ibunya, baru aja dia melihat Mono dengan penampakan seperti itu. Ibunya kemudian takut dan pagi harinya
berita ini menyebar ke warga kampung bahwa ada salah satu warga, yaitu Soleh. Dia didatengin sosok Pono dengan wujud yang menyeramkan, dengan wujud yang seperti pocong, tapi pocong sudah terbuka, tercobak-cabik gitu. Ternyata di malam kedua ada satu sahabat Pono, namanya Fauzi. Fauzi ini cerita ke salah satu teman, dan salah satu temannya ini menceritakan ke warga kampung bahwa pada saat malam kedua setelah Pono dimakamkan itu, Fauzi ini pada saat tidur, dia ini mimpi ketemu Pono dengan memakai baju kafan dan wajah yang lebam luka-luka. Dia seperti minta tolong. Tolong sih. Nah, ketika mimpi seperti itu, Fauzi ini terbangun dari tidurnya dan ketakutan. Dia melihat ke sekeliling kamarnya itu sambil mengingat-ingat wajah Pono, karena Fauzi ini teman dekat Pono dan dia sering kali mabuk-mabukan bersama Pono. Pada waktu Fauzi itu ketakutan, Fauzi itu mendengar suara seperti orang yang mendengkur. Dan ketika Fauzi menoleh ke arah belakang, dilihatnya itu ada sosok pocong dengan wajah Pono, yang Pono ini matanya melotot ke arah atas dan bibir yang menganga, dan dengan dengkuran dari tenggorokannya. Pada saat itu Fauzi lari keluar dan kemudian dia laporkan ini ke teman-temannya bahwa dia baru saja ditakutin Pono. Nah, di malam ketiga dan keempat itu kampung ini tiba-tiba sepi dan warga ini nggak berani keluar karena berita ini sudah menyebar ke warga kampung bahwa Pono ini seringkali menampakkan diri dengan wujud pocong. Dan pada saat itu ada salah satu warga kampung yang kebetulan profesinya adalah security di salah satu perumahan. Pada waktu itu orang ini pulang di jam 2:30 dini hari. Dia pulang memasuki kampung, dia naik sepeda angin, pelan-pelan masuk ke kampung. Dia rasa ada yang suasana yang gak enak karena pada saat itu dia ngerasa suasana kampung ini begitu senyap. Padahal biasanya dia melihat ada warga yang sedang duduk-duduk di pos kamling, atau mungkin beberapa kali dengar seperti orang yang sedang menyetel radio. Tapi pada saat itu orang ini merasa kok kampung ini sepi sekali, rasanya juga nggak enak cuacanya gitu. Begitu dia masuk ke kampung, dia ini melihat dari ujung kampung ada satu orang laki-laki dengan pakai celana pendek dan baju compang-camping dengan rambut yang acak-acakan. Dia ini jalan dari ujung kampung mendekat ke arah bapak-bapak ini, sambil di tangannya ini ada kayu yang dia pukulkan ke pagar orang-orang. Tang, tak, 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 tak. Jadi orang ini berhenti dan semakin melihat, ini siapa kok ada orang kayak orang gila tapi di jam segini. Jadi dia jalan di ujung kampung semakin mendekat. Bapak-bapak ini baru sadar, loh ini kan Pono. Jadi dia itu melihat Pono ini sambil pegang kayu, sambil jalan yang sempoyongan dengan kaki yang menyeret, dengan kaki kiri yang menyeret. Dia kayu ini seperti dipukul-pukulkan ke pagar rumah-rumah orang. Tak, 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 tak. Semakin dekat. Loh, iya Pono. Bapak-bapak ini kemudian kembali keluar dan pagi harinya baru pulang. Di jam 7 pagi itu dia pulang dan melaporkan kalau baru aja jam 2:30 tadi dia ditemui sosok Pono dengan wujud yang seperti itu. Nah, semakin hari, semakin warga ini merasa diteror. Dan ada satu juga orang, salah satu sahabat Pono yang juga ikut-ikutan seringkali mabuk dan judi bareng Pono. Itu satu kali dia bermimpi. Pada saat itu dia sedang ada di depan rumah, dia sedang main-mainan tanah dan lain-lain. Dari arah jauh itu dia mendengar seperti ada orang naik sepeda. Tapi sepeda ini seperti sepeda yang sudah lama nggak dikasih minyak. Jadi suaranya tuh kriek, kriek,
teriak, ini siapa? Ada yang naik sepeda. Begitu diintip loh, dia ini melihat Pono naik sepeda angin dengan pelan, wajahnya lebam hancur dengan gigi yang ompong sambil senyum ke arah temannya ini, sambil senyum. Terus dia berhenti persis di depan temannya ini sambil bilang, temannya ini namanya Sugi. Nah, Pono ini berhenti di depan Sugi persis, dia bilang, "Ki, ayo melu aku Ki. Ki, melu aku Ki." Waktu itu Sugi kaget dan dia bangun dari mimpinya sambil dengan nafas yang terengah-engah. Wih, baru aja dia mimpi Pono dengan wujud yang menyeramkan dan kayak seolah-olah ngajak Sugi itu. Sugi ini kemudian bilang ke ibunya, "Bu, aku tadi mimpi ketemu Pono, Bu. Dia itu wajahnya hancur, lebam, dia kayak ngajak aku." Jadi Sugi ini cerita sambil ketakutan dan seperti kayak orang yang ketakutan sampai ingin nangis gitu. Jadi Sugi ini cerita ke ibunya dengan kondisi yang dia nangis karena saking takutnya. Karena Sugi ini sahabatnya Pono. Dia sering kali menemani Pono mabuk-mabukan, judi, bahkan narkoba. Pada waktu itu ibunya Sugi berpesan, "Wis lerenono, wis ojo ngombe-ngombe maneh, ojo narkoba. Kon gelem matimu koyok Pono." "Nggih Bu, kula tobat Bu." Nah, keesokan harinya Sugi ini sudah nggak mau lagi ikut mabuk-mabukan dan sudah berhenti total dari aktivitasnya yang semacam itu. Tapi di lain hari, ternyata teror dari Pono ini tidak juga berhenti. Ada warga yang kebetulan waktu itu pulang, dia melewati pemakaman. Jadi pemakaman ini pemakaman di mana Pono dimakamkan. Pada saat itu salah satu orang warga ini, kita sebut namanya Pak Bambang. Dia lewat di depan pemakaman akan pulang ke rumahnya. Dia ini seperti mendengar suara orang yang minta tolong dari dalam pemakaman. "Tolong!" Tapi suaranya jauh sekali. "Tolong!" Nah, semakin didengarkan karena Pak Bambang ini sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Jadi Pak Bambang itu berhenti persis di depan pemakaman. Dia coba fokus ke suara itu. Didengarkan ternyata suara ini dari dalam pemakaman. Ada suara minta tolong, "Tolong!" Dan sesekali ada suara seperti cambukan, cetar, cetar, "Tolong!" Sambil nangis, "Tolong!" Semakin didengarkan Pak Bambang, ini suara kayak aku kenal. Ternyata semakin Pak Bambang ini mendengarkan, "Duh, ini suara Pono ini." Jadi benar suara seperti Pono ini, dia minta tolong dan sekali ada suara cambukan dan itu terdengar dari dalam pemakaman. Waktu itu Pak Bambang pulang ke rumahnya dan menceritakan ke anak-anaknya. Jadi kejadian ini pernah terjadi di Surabaya dan di akhir cerita Pak RT mengajak seluruh warga untuk memaafkan segala perbuatan yang pernah dilakukan oleh Pono dan teman-teman. Tapi terutama Pono, karena Pono ini yang sering kali menonjol atau sering kali memperlihatkan dirinya yang sok jagoan di warga kampung dan sering kali meresahkan warga dengan mencuri barang warga dan lain-lain. Jadi pada waktu itu Pak RT mengumpulkan seluruh warga kampung. Bagi warga kampung sini yang pernah mengalami atau pernah sakit hati dengan Pono, dengan kelakuan Pono, hari ini juga mohon memaafkan Pono. Ayo kita doakan bersama supaya Pono ini tenang di sana. Pada waktu itu ada beberapa warga ini yang seolah masih tidak mau memaafkan. Tapi sekali lagi Pak RT minta tolong, tolong dengan sangat, biar kampung kita aman dan biar Pono ini tenang di sana. Karena beberapa kali ibunya Pono ini sering kali bicara ke saya. Sering kali ibunya ini bilang kalau dia sedih dengan kondisi anaknya yang pada saat hidup seperti itu dan pada saat meninggal sering kali menghantui warga seperti itu. Minta tolong kepada Pak RT untuk menyampaikan ini ke warga kampung. Akhirnya warga yang saat itu kumpul satu persatu kemudian memaafkan dan bersama mereka mendoakan Pono. Di hari-hari kemudian teror pocong Pono ini sudah tidak ada lagi dan
kejadian ini diceritakan oleh Soleh dan masih diingat betul karena kejadian itu benar-benar menggembarkan di warga kampung. Dan pesan dari cerita ini bahwa banyak sekali hal yang ternyata hal buruk itu akan memunculkan hal buruk lainnya. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Bisa jadi ada teman-teman kita yang sampai hari ini masih melakukan hal-hal maksiat. Semoga Allah membuka pintu hidayahnya untuk segera bertobat. Dan untuk teman-teman yang sudah taat di jalan Tuhan, semoga terus istiqomah untuk terus aktif melakukan kebaikan. Dan kita harus ingat bahwa becik ketitik Allah ketoro. Segala hal baik dan buruk yang kita lakukan akan menuai hasilnya. Terima kasih, semoga kisah ini bisa diambil hikmah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.